Anda bersama Sahabat Kimia. Salam Kimia. Sahabat Kimia, mari kita lanjutkan untuk pembahasan penentuan perubahan entalpi reaksi. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas cara-cara atau langkah atau metode apa saja yang bisa kita gunakan untuk menentukan perubahan entalpi suatu reaksi. Ya, sebelumnya kita sudah membahas cara yang pertama dan cara yang kedua, yaitu dengan kalorimetri dan hukum Hess. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas bagaimana menentukan entalpi reaksi dengan cara yang ketiga dan keempat, yaitu dengan menggunakan data entalpi pembentukan, dan yang keempat adalah dengan menggunakan data energi ikatan. Oke, kita mulai dengan yang ketiga, yaitu silahkan dibuka LKS-nya kegiatan 5.3 ya. Kita lanjutkan bagaimana menentukan delta H reaksi dari data entalpi pembentukan standar. Ya, masing-masing senyawa itu mempunyai data entalpi pembentukan standar. Nah, dari data-data itu yang kemudian kita bisa menggunakannya untuk menentukan delta H suatu reaksi. Ya, kita lihat bagaimana menentukan delta H suatu reaksi. Itu dapat digunakan rumus seperti yang tertulis berikut ini, yaitu delta H reaksi sama dengan jumlah dari delta H pembentukan produk dikurang dengan jumlah delta H pembentukan dari reaktan. Ya, misalkan seperti ini. Kita memiliki suatu reaksi AB ditambah dengan CD menghasilkan AD dan CB. Nah, masing-masing reaksi di sini atau zat yang terlibat dalam reaksi itu memiliki yang namanya koefisien. Nah, koefisien di sini dituliskan sebagai M, N, P dan Q. Maka kita bisa menghitung delta H reaksinya adalah dengan cara mengalihkan koefisien koefisien dari masing-masing zat dengan nilai dari delta HF zat tersebut. Seperti ini. Jadi yang kita taruh di sebelah kiri ini adalah zat-zat yang ada di produk. Produk itu ingat adalah zat-zat setelah tanda panah. Jadi ini adalah produk ya, dikurangi dengan reaktan ya. Produk dikurangi dengan reaktan ya. Masing-masing delta H itu dikalikan dengan masing-masing koefisien dari zatnya ya. Jadi seperti ini rumusnya. Kita lihat langsung ke contoh saja ya. Di sini ada sebuah contoh ya. Ini adalah data entalpi pembentukan beberapa zat. Data ini digunakan untuk menghitung delta H reaksi pembakaran CH4O. Nah, sesuai reaksi pembakaran dari CH4O itu bisa dituliskan seperti ini. CH4O ditambah dengan 2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O. Jadi yang harus diingat ketika membuat persamaan reaksi, jika yang ditanya itu reaksi pembakaran, maka buatlah reaksi pembakaran berarti zat ini CH4O itu bereaksi dengan oksigen. Nah, reaksi dengan oksigen itu pasti akan menghasilkan, jika dia terbakar sempurna, akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Dan jangan lupa persamaan reaksi ini harus dalam keadaan setara. Jadi jika belum dalam keadaan setara maka harus disetarakan terlebih dahulu. Sehingga masing-masing nanti zatnya kita akan bisa menentukan koefisiennya. Oh, di sini koefisiennya 1 ya. O2 di sini koefisiennya 2. CO2 di sini koefisiennya 1 dan H2O di sini koefisiennya 2. Nah, nilai koefisien ini di sini penting karena nanti akan kita gunakan untuk menghitung delta H reaksi.
Ya, ini delta H reaksinya, rumusnya adalah seperti ini ya. Delta H reaksi ya, produk dikurangi dengan reaktan. Nah, yang dimaksud dengan produk di sini dari reaksi ini adalah zat yang terletak setelah tanda panah atau yang di sebelah kanan. Ada CO2 dan ada H2O. Ya, kita letakkan di sini CO2 dan H2O. Kemudian masing-masing dikalikan dengan koefisiennya. CO2 koefisiennya 1. H2O koefisiennya 2. Nah, begitu juga pengurangnya. Jadi pengurang di sini adalah zat-zat reaktan. Nah, yang dimaksud dengan zat-zat reaktan adalah zat-zat yang terletak di sebelah kiri atau zat-zat sebelum tanda panah. Nah, zat-zat sebelum tanda panah di sini ada CH4O, ya, ini CH4O. Kemudian ada O2. Di sini ada O2. Masing-masing dikalikan dengan koefisiennya. CH4O koefisiennya 1, maka di sini dikali 1. O2 koefisiennya 2, maka di sini dikali 2. Nah, jadi nanti ini rumusnya. Kemudian dari rumus ini silahkan nanti dimasukkan data-datanya ya. Jadi di sini ada 1 dikali delta HFCO2, kita lihat dari soal nih. CO2 delta HF-nya adalah minus 393,5. Kita masukkan di sini. Ya, begitu juga dengan delta HFH2O. H2O itu nilainya minus 286. Ya, dimasukkan di sini dulu, minus 286 dikali dengan 2. Nah, baru kemudian dikurangkan dengan zat-zat yang ada di reaktan. Ya, di sini ada CH4O. Nilainya berapa? Bisa dilihat di soal. Minus 238,6. Ya, dikali 1. Nah, untuk delta HFO2 ya, itu nilainya 0. Ya. Nah, sekarang ketika sudah dimasukkan data-data ini dalam rumus, tinggal kita hitung saja. Ya, 1 dikali 393,5 hasilnya adalah minus 395,5. 2 dikali minus 286 hasilnya adalah minus 572. Kemudian 1 dikali minus 238,6 hasilnya adalah minus 238,6. Tinggal diselesaikan, dihitung. Jangan lupa tanda-tandanya ya, minus atau plus. Di sini minus ditambah minus ya, hasilnya tetap minus. Nah, kemudian di sini ada operasi pengurangan, kemudian ketemu dengan minus. Minus ketemu dengan minus menghasilkan plus. Sehingga hasil akhirnya delta H reaksinya adalah minus 726,9 kJ per mol. Ya, itu tadi kita dari soal ini kita mendapatkan jawaban bahwa entalpi reaksi pembakaran dari CH4O itu adalah sebanyak minus 726,9 kJ per mol. Ini artinya reaksi pembakaran ini ya, untuk 1 mol CH4O itu menghasilkan kalor sebanyak 726,9 kJ. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Ini masih berhubungan dengan pembakaran metanol ya, dari reaksi ini CH4O. Namun yang ditanyakan di sini adalah jika pembakarannya sebanyak 8 gram metanol ya. Jadi diketahui 1 mol metanol dari perhitungan di awal kita mendapatkan nilai delta H-nya adalah minus 726,9 kJ per mol. Nah, sekarang yang ditanya di soal nomor 2 adalah berapakah delta H-nya jika yang dibakar itu sebanyak 8 gram metanol. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, seperti biasa, yang pertama-tama harus kita hitung adalah menghitung mol dari metanol. Rumusnya adalah gram per mr. Gramnya adalah 8 gram, kemudian mr dari metanol itu adalah 32, sehingga menghasilkan jumlah molnya adalah 0,25 mol. Nah, setelah kita mendapatkan nilai molnya, tinggal kita bandingkan saja. Di sini 1 mol dibandingkan dengan 0,25 mol, kemudian delta-nya tinggal dimasukkan di sini minus 726,9 per delta H yang akan kita hitung. Nah, tinggal dikali silang, didapatkan persamaan seperti ini dan dihitung nanti akan menghasilkan energi yang dihasilkan dari proses
pembakaran 8 gram metanol di sini adalah sebanyak minus, ya jangan lupa tandanya minus 181,725 kilojoule. Ya, ingat di sini satuannya bukan lagi kilojoule per mol, tapi satuannya adalah kilojoule. Jadi harap di sini diperhatikan ya, karena biasanya letak kesalahannya pada satuan ya. Kalau di sini satuannya, kalau di sini yang diketahui adalah bukan untuk 1 mol, maka satuannya cukup kilojoule. Ya, berbeda halnya dengan tadi yang di awal. Di sini kilojoule per mol itu untuk satuan pembakaran zat-zat pada kadar 1 mol. Jadi ada yang satuannya berupa kilojoule per mol dan ada juga yang berupa kilojoule. Nah, satu lagi, biasanya kesalahannya juga terletak di tanda minus atau plus ya. Kadang ada yang lupa untuk menuliskan tandanya minus atau plus ya. Di sini juga bisa menyebabkan ketika ada soal seperti ini bisa menjadikan jawaban kita salah ya, hanya karena lupa memberikan tanda minus di sini. Ya, kita lanjutkan sekarang yang cara yang keempat ini ya, dengan menggunakan data energi ikatan. Nah, ini juga menggunakan data-data energi ikatan dari ikatan-ikatan yang terbentuk dari 2 atom ya, yang saling berikatan itu memiliki energi tertentu. Nah, data itu yang kemudian kita gunakan untuk menentukan delta H suatu reaksi. Kita langsung ke contoh saja. Di sini diketahui sudah ada data ya, energi ikatan beberapa unsur tertentu. Kemudian yang ditanya adalah delta H reaksi pada reaksi C2H4 ditambah dengan H2 menghasilkan C2H6. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, maka yang pertama-tama kita harus lakukan adalah kita harus ketahui dulu dalam reaksi ini ada ikatan apa saja yang terbentuk. Nah, sehingga untuk menjawab soal seperti ini kita coba buatkan terlebih dahulu ya. Di sini ini reaksinya C2H4 plus H2, kita buatkan rumus strukturnya ya. Dibuat rumus struktur seperti ini agar kita gampang melihat ikatan apa saja yang terlibat dalam reaksi ini ya. Di sini ada C2H4, ini strukturnya C2H4 ya. Di sini ada ikatan rangkap C dengan C. Kemudian di sini ada H2 ya. Ini adalah rumus struktur dari H2. Kemudian C2H6. Nah, CH2H6 di sini adalah rumus struktur dari C2H6. Ketika kita sudah membuat rumus struktur begini, ya kita akan bisa lebih mudah menghitung ya ikatan apa saja yang terlibat dalam reaksi ini. Nah, ikatan-ikatan yang terletak di sebelah kiri ya atau sebelum tanda panah itu adalah ikatan-ikatan yang akan diputuskan ketika reaksi terjadi. Ya, jadi di sini adalah pemutusan ikatan ya. Kemudian yang di sebelah kanan ya, hasil reaksi itu adalah proses pembentukan ikatan. Ya, jadi di sini sebelah kiri adalah pemutusan ikatan, kemudian yang di sebelah kanan adalah pembentukan ikatan. Ya. Nah, kita lihat sekarang masing-masing kita coba hitung berapa total energi pemutusan ikatan. Yang pertama adalah ada ikatan C dengan H. C dengan H. Kita lihat di sebelah kiri C dengan H ada berapa semua ikatan yang terjadi antara C dengan H. Kita coba hitung, di sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ikatan C dengan H. Ya. Nah, kemudian kita kalikan dengan jumlah molnya. Di sini 1 mol. Dapat 1 mol dari mana? Karena di sini koefisiennya 1 ya. Kalau misalkan 2 atau 3 silahkan dikalikan dengan koefisiennya. Karena di sini koefisiennya 1, maka di sini adalah 1 mol. Nah, kemudian dikalikan dengan energi
ikatan antara C dengan H. Dari soal tadi ikatan C dengan H adalah 415. Ya, kita kalikan di sini. 415 ya, sehingga dikalikan mendapatkan nilai 1660 kJ per mol. Nah, kemudian kita lihat lagi masih di sebelah kiri ya, masih energi pemutusan ikatan, masih ada ikatan antara C rangkap C. Jumlahnya ada 1. Ya, C rangkap C jumlahnya ada 1 ikatan, jumlah molnya juga ada 1 karena koefisiennya di sini adalah 1. Kemudian dikalikan dengan energi ikatannya 607. 607 dapat dari mana? Ya, dari soal. Ya, 607. Ya. Kita kalikan 1 kali 1 kali 607 sama dengan 607. Nah, lanjut lagi masih di sebelah kiri, masih energi pemutusan ikatan. Selain ikatan yang ketiga ya, ikatan ketiga itu adalah ikatan antara H dengan H. Ya, di sini koefisiennya 1, makanya di sini 1 mol. Jumlah ikatannya juga cuma 1. Di sini 1 ikatan, terus dikalikan dengan energi ikatan H dengan H. Ya, kita lihat di soal. H dengan H nilainya 436. Ya, silakan dimasukkan di sini 436. Nah, hasil penjumlahan ini dijumlah semua. Ya, jadi total energi pemutusan ikatan adalah sebesar 2703 kJ per mol. Ini adalah energi pemutusan. Berikutnya kita coba hitung energi pembentukan ikatan. Energi pembentukan ikatan ini yang zat setelah tanda panah atau hasil reaksi. Nah, di sini hanya ada 2 jenis ikatan. Ada C dengan H, kemudian ada C ikatan tunggal C. Ya. Nah, kita hitung berapa jumlah ikatannya. Di sini juga 1 mol semua ya, karena di sini koefisiennya 1, maka di sini 1 mol. Nah, jumlah ikatan antara C dengan H kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ikatan semua. Sedangkan C tunggal C ini hanya ada 1 ikatan. Nah, silahkan dikalikan semua dengan energi ikatannya, dikalikan dijumlah sehingga mendapatkan total energi pembentukan ikatan itu adalah 2838. Nah, untuk mencari delta H reaksinya maka kita menggunakan rumus energi pemutusan ikatan dikurangi dengan energi pembentukan ikatan ya. Yang di depan kurang dengan di belakang ya. Silahkan dimasukkan datanya ya, sehingga menghasilkan nilai seluruhnya itu adalah minus 135 kJ per mol.